Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tentang pentingnya sholat berjamaah, yaitu di bab yang hadis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai orang muslim, hendaknya ia menjaga sholat 5 waktu di tempat yang diazan kumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyaratkan untuk nabimu sunanul huda, jalan-jalan petunjuk dan kebaikan. Dan sesungguhnya salat berjamaah 5 kali di tempat yang azan dikumandangkan termasuk sunanul huda apabila kamu sholat di rumah-rumahmu, sebagaimana perbuatan mereka yang suka tinggal sholat di rumah-rumahnya, berarti kamu meninggalkan sholat sunnah nabimu. Dan jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tidak ada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah mencatat setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Sungguh kami melihat derajat. Sungguh kami melihat tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid untuk sholat kecuali orang munafik. Kecuali orang munafik yang telah jelas kemunafikannya. Dan sungguh pernah ada orang laki-laki uzur, ia dipapah oleh 2 orang lalu diberdirikan di dalam saf sholat. Diriwayatkan pula, sesungguhnya kami melihat tak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang yang munafik, yang terbukti kemunafikannya, atau orang sakit. Andaikan dapat diusahakan, maka seorang akan dipapah oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajari kami sunanul huda, dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk sunanul huda. Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Penjelasan yang lain, para sahabat saat menjaga sholat berjamaah, mereka berusaha keras agar dapat sholat dengan berjamaah walaupun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikan, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menjaga sholat berjamaah. Ketika beliau sakit, dipapah yang menyebabkan wafatnya, beliau berkali-kali terjatuh dan berkali-kali pula berusaha berwudu
yang akhirnya dapat susah payah beliau dapat berwudu dibantu oleh Abbas radhiyallahu an dan seorang sahabat lainnya. Ketika kaki beliau tidak dapat berdiri tegak, maka atas permintaan beliau Abu Bakar radhiyallahu an mengimami sholat berjamaah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai jamaah di belakangnya as-syahidin. Abu Darda radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Jadilah kamu seperti mayat sehingga tidak dapat berbuat sesuka hati, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang dizalimi, dan berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah walaupun harus merangkak, di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Andaikan mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh serta isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah walaupun harus merangkak. At-Targhib, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.